Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar bareng untuk menyiapkan dan menyusun e-learning yang ada di Bebas Umpo ICID. Mengapa e-learning ini penting? Karena salah satu penilaian klaster perguruan tinggi, khususnya di bidang proses, itu ada pembelajaran daring yang dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Ini biasanya yang dilihat adalah SPADA, dan alhamdulillah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo Bebas Umpo sudah terkoneksi dengan SPADA. Bagaimana kita menyiapkan? Langkah sederhananya, yang pertama kita harus punya LPS, modul, diktat, buku, bahan ajar. Ini yang sudah kita siapkan. Setelah itu kita ada niat. Ini saya tempatkan niat ini setelah kita punya bahannya, kita niat untuk membuat e-learning. Dari bahan ini nanti kita akan membuat definisi mata kuliah, materi pertemuan, dan latihan soal. Jika ini sudah kita siapkan, maka kita baru daftar ke Bebas Umpo, mengajukan permintaan mata kuliah, dan memasukkan materi. Materi perkuliahan yang ada nanti adalah sebanyak 16 pertemuan, tapi materinya itu 14 pertemuan, 2 ujian. Jadi ada UTS sama US. Jadi materinya terbagi menjadi 14 pertemuan. Jika kita sudah masukkan, maka ini nanti akan bisa diakses oleh mahasiswa. Dan jika butuh dimodifikasi lebih baik, nanti akan kita lanjutkan ke penataan yang lebih baik. Ini khusus untuk yang dasar saja. Bagaimana menyusun diskusi mata kuliah? Kita harus punya ini dulu, pengantarnya dulu. Jadi di dalam Bebas Umpo nanti akan muncul pengantar mata kuliahnya. Terus kita ada bahannya, baik itu diktat, modul, PPT atau yang lain. Terus kita menyiapkan biodata. Biodata itu penting supaya mahasiswa tahu tentang kompetensi kita. Nah, dari ketiga ini, maka nanti akan di Bebas Umpo akan muncul namanya diskusi mata kuliah seperti ini. Untuk pengantar mata kuliah. Sedangkan untuk per materi, kita tetap ada pengantar materi 1, misalnya hakikat penelitian penalaran, kita buat pengantar. Terus kita buat materinya apa yang bisa didownload mahasiswa, maka akan muncul seperti ini. Jika kita sudah masukkan di Bebas Umpo, ini pengantarnya, lari ke sini, dan ini adalah yang bisa didownload mahasiswa. Kalau ada tugas bagaimana? Kalau ada tugas, ini pengantarnya tetap, terus materinya, dan tugasnya. Maka akan muncul seperti ini. Pengantar, materi, tugas. Maka yang dibutuh disiapkan untuk membuat nanti diktat, sub, modul, PowerPoint. Terus PowerPoint dibuat menjadi PDF supaya ini mudah untuk didownload mahasiswa dan tidak akan diubah. Terus file Word berisi uraian pengantar. Jadi pengantar sampai materi 1 sampai materi ke 14. Ditambah UTS UAS. File Word untuk isi per materi, yang materi dipecah menjadi pertemuan pertama itu apa, dibuat PDF, pertemuan kedua apa, buat PDF. Itu untuk memudahkan mahasiswa mendownload per materi. Ada foto diri, biodata, tanda penunjuk. Sebaiknya materi untuk e-learning itu dibuat per folder sehingga kita memudahkan untuk melihat dan mencari secara cepat. Contohnya ini metode penelitian, ini sudah per folder. Semua materi sudah siap, bahan dari buku sudah siap, uraian materi sudah siap, membuat PDF sudah siap. Ini e-learning. E-learning untuk bahan metode penelitian kuantitatif harus siapkan. Yang kita coba adalah statistik. Jadi kita siapkan bukunya, uraian statistik deskriptif per materi, terus membuat materi PDF, ada biodata, ada foto, ada tanda penunjuk. Ini terus materi hasil dari membuat ini kita save as jadi PDF ini. Uraian materi apa? Yang agak lama ketika membuat e-learning adalah menyiapkan ini pengantar,
pengantar mata kuliah, selamat datang, tujuan mata kuliah itu apa, materinya apa, ini materinya terbagi menjadi 5, dan 5 ini nanti akan dipecah menjadi 14 pertemuan. Terus metode perkuliahan apa, yang digunakan apa, terus penilaian mata kuliahnya bagaimana, presensi atau 20%, tugas 30%, dan seterusnya, referensi. Nah, ini untuk pengantar awal, terus kita buat lagi materi pertemuan, materi 1, penjelasan ringkas ini. Assalamualaikum dan sebagainya. Ini kita buat, materi 2 kita buat. Ini yang biasanya memerlukan waktu yang agak lama karena kita harus memecah materi itu menjadi setiap pertemuan selama 14 pertemuan. Tapi kalau kita sudah pernah nyusun SAP atau RPS atau istilah yang lain, maka kita akan lebih mudah untuk membuat seperti ini. Setelah kita buat semua, ini kita susun semua sudah selesai sampai UTS, UAS. Terus kita membuat per materi. Ini misalnya dari buku. Ini buku saya terkait statistik ekonomi plus aplikasi SPSS. Terus saya misalnya ngambil ini ukuran penyimpangan. Bagaimana cara membuatnya? Ukuran penyimpangan kita copy ini. Kita copy sampai terus kita paste di yang kita paste pada Word yang kosong ini jadinya. Nah, setelah ini selesai kita save as PDF. Save as, terus kita PDF kan, save PDF. Nah, kita sudah selesai, tersimpan, maka akhirnya akan muncul materi-materi seperti ini. Setelah itu, kalau kita mau membuat materi yang lain untuk dilampirkan, misalnya terkait teori probabilitas, misalnya, ya kita hapus, kita nggak usah. Kita simpan, kita hapus, diganti lagi materi yang lain, misalnya teori probabilitas, kita copy sampai selesai, copy sampai selesai. Untuk materi itu kita paste sini. Setelah kita paste, kita tata, terus save as PDF. Nah, jika sudah selesai, ini pengantar sama materi 1, 2, 3 sampai 14 sudah selesai, maka kita baru membuka bebas umpu. Nah, kita buka ini, alamatnya bebas umpu ICID. Kita klik bebas umpu ini untuk mahasiswa dosen. Kita masukkan ini username sama password. Ini yang digunakan bagi dosen adalah username sama password untuk kinerja. Kita login. Jika kita sudah pernah mendaftar, kita langsung bisa dilihat dari dashboard. Dashboardnya ini kita muncul materi. Nah, ini statistik deskriptif. Kita klik di sini. Tapi jika kita belum daftar, maka kita klik kuliah daring, Fakultas Ekonomi, prodinya apa, misalnya ekonomi bangunan, terus sampai turun bawah, daftar mata kuliah yang saya ambil, kita klik, kita ajukan. Ini kita klik, kita nunggu permintaan, dan jawabannya itu lewat email, dan kita validasi lewat email. Karena saya sudah masuk di sini, maka saya klik dashboard. Nah, ini statistik deskriptif. Nah, untuk pengantar itu berada di pengumuman. Ini belum saya ubah, maka untuk bisa mengedit, ini posisi seperti ini tidak ada pensil ini, maka ini tidak bisa diedit. Untuk bisa mengedit, maka kita harus klik roda ini, hidupkan mode ubah. Nah, jika sudah kita hidupkan mode ubah, maka ini ada pensil, ini baru bisa diedit. Nah, ini sebagian materi sudah saya masukkan, ya. Sekarang kita mengedit pengantar. Pengantar bagaimana? Kita ubah, ya. Untuk mengubah sini kita ubah, edit bagian. Pengumuman ini kita ganti menjadi pengantar mata kuliah. Mata kuliahnya tidak perlu dimunculkan, mata kuliah statistik karena di atasnya sudah mata kuliah. Terus aslinya kita belum ada data ini, menu yang lebih banyak. Untuk memunculkan menu yang lebih banyak kita klik ini. Terus kita nanti pengantarnya kita copy sini. Kita ngambil pengantar. Pengantar yang di atas ini, Assalamualaikum sampai dengan ini isi dan sebagainya. Ini kita copy.
Kita buka. Nah, mengkopinya tidak langsung di sini, tidak, tapi di copy lewat ini, paste from Word, supaya jika tulisan kita ada apa, simbol-simbol atau apa, kita bisa tercopy di situ. Karena kadang-kadang nggak support. Nah, kita paste baru di sini. Kita pas ini, dah selesai, kita insert. Maka sudah muncul seperti ini. Oke, kita muncul ini. Nah, sekarang kita butuh foto kita untuk muncul. Nah, kita letakkan di setelah assalamualaikum. Ya, kita mau meletakkan foto di sini. Bagaimana meletakkan foto? Klik ini, insert image. Nah, kita cari foto kita. Ya, upload file, choose file. Kita cari foto kita. Yang neng. Nah, ini kalau kita sudah terkumpul dalam satu folder, mudah. Kita klik foto kita open, kita upload. Nah, maka muncul ini, kita insert. Oke. Cuma masalahnya foto kita besar. Dan nanti kalau ini disimpan jadi besar. Nah, untuk mengecilkan foto ini, kita klik kanan. Ya, ada tanda kotak ini, kita tarik. Ya, sudah. Insya Allah cukup ini. Cukup. Nah, setelah ini sudah selesai. Wow, ini sudah oke. Tampilannya bagaimana? Bagus enggak? Kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Kita lihat ini pengantar mata kuliah, fotonya insya Allah pas ini, baru di sini. Nah, ini sudah sangat mudah. Loh, ini kok satu dan ini satu. Nah, nanti kita edit. Sudah pas. Kita mau mengedit wassalamualaikumnya itu ditebalkan, Fakultas Ekonomi Maju dan Prestasi ditebalkan, dan ini pantau tebalkan, maka kita ubah. Termasuk ini bukan 1, 2, 3, 4, tapi per poin misalnya. Tanda. Kita ubah, edit bagian. Nah, kita assalamualaikumnya itu di bold, terus italic, terus yang maju dan berprestasi juga demikian, bold, italic, yang wassalamualaikum, bold, italic, ininya kita blok, kita ganti dengan tanda ini. Nah, ini kita blok lagi, kita kalau ini sudah oke, ya sudah, kita simpan. Kita lihat lagi hasilnya bagaimana. Nah, ini sudah berubah. Tergantung kreasi masing-masing. Ini udah. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini kan nggak enak ini dilihat. Ini kan terlalu mepet. Metode referensi selamat mengikuti. Oh, terlalu mepet. Harus kita enter. Ubah lagi, edit. Ya. Ubah lagi. Metode kita, walaupun di sini kelihatan ada jarak, tapi ternyata mepet, kita enter. Referensi kita enter. Selamat mengikuti, kita enter, kita simpan. Setelah kita simpan, maka jadilah pengantar mata kuliah. Insya Allah ini sudah tertata rapi, ya. Atas ini udah materinya oke. Ini terus metode ada jaraknya, referensi oke. Nah, sekarang bagaimana kita memunculkan ini foto sudah, biodata. Biodata dimunculkan lewat tambah sebuah aktivitas atau sumber daya. Kita klik di sini, kita cari file, ya, file, tambahkan, kita tulisi biodata dosen pengampu. Ini tidak perlu saya isi, misalnya ini uraian, kalau pengen tampil uraian, tapi karena ini enggak begitu penting, enggak usah, maka ini centangnya enggak usah dikasih. Terus kita lampirkan biodata kita, upload file, terus file biodata kita. Nah, kalau kita sudah siapkan, kita tinggal klik open.
upload file. Nah, udah masuk di sini, simpan. Maka hasilnya adalah untuk pengantar. Ini foto kita sudah ada, pengantarnya ada, dan biodata kita ada. Itu untuk pengantar. Sekarang kita lanjutkan materi. Nah, materi bisa aja modelnya gitu, penjelasan perkuliahan. Ini pengantarnya. Pengantar dari mana? Pengantar ada dari pengantar ini sudah kita siapkan. Ini terus ada tanda ini menunjuk penjelasan materi. Ini atau modelnya materi, tanda penunjuk. Kita bisa lampirkan materinya, kita bisa lampirkan videonya, kita bisa lampirkan tugas kelompok. Semua dari tambah ini. Oke, kita coba topik 4. Topik 4 itu apa? Kita buka topik 4. Gambar tabel distribusi frekuensi. Kita mau coba pakai ini. Kita copy materi ini. Materi 4. Kita copy, kita ubah ini, klik ubah, edit topik. Topik ini kita ganti. Ya, topiknya kita ganti. Gambar distribusi frekuensi. Coba kita lihat. Oke, terus kita masukkan ini pengantarnya. Jadi sekali lagi, buatlah pengantar dulu secukupnya, baru setelah itu kita masukkan. Karena cara memasukkannya sangat mudah, tapi yang lama itu membuat pengantar. Kita paste di sini, jangan lupa pakai paste word. Terus kita oke. Insert, nah udah muncul gini. Terus kita enter 2 kali, misalnya. Kita supaya bagus, kita tambah dengan gambar materi. Gambar penunjuk materi, insert. Ini upload file. Kita simpan gambarnya, misalnya kita gambarnya apa ini, materi perkuliahan. Kita klik, kita set, upload. Ya. Nah, insert. Oke. Ini besar, klik kanan, mengecilkan caranya, klik kanan. Ya. Klik kanan, tarik. Kecilkan, misalnya sampai ini. Atau monggo lah nanti diatur ulang. Nah, misalnya segini. Nah, cukup, kita simpan. Kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Materi 4. Materi 4. Materi 4. Wah, ini biasanya kan di berurutan dengan ini perkuliahan, berurutan dengan W-nya ini terlalu kecil, maka kita edit lagi. Kita edit lagi. Kurang besar sedikit. Nah, kita klik kanan, kita tarik. Nah, insya Allah cukup. Udah oke. Misalnya kita tutup ini. Oke. Misalnya kita pakai patokan mudahnya kan, nah ini pas lurus seperti ini. Kita tetap berkreasi sendiri nanti. Kita oke, materi 4. Ya, 2, 3, 4. Oke, 3, 4. Nah, ini sudah. Berarti nanti di bawahnya di sini ada materi perkuliahan. Nah, bagaimana kita nambah materi perkuliahan? Nah, kita tambah. Walaupun ini agak kurang turun, tidak masalah. Nah, tambah materi perkuliahannya, berarti materi 4 gambar. Kita cari file, kita tambah, kita upload ini materi 4. Materi 4 itu materi 4. Gambar dari tabel distribusi frekuensi. Ini harus diisi gambarnya. Ini tidak perlu diisi, nggak masalah. Terus kita ambil filenya, upload dulu filenya, materi 4. Gambar distribusi frekuensi.
open, upload file. Ini sudah ada, kita simpan. Maka di materi 4 akan muncul nih gambar materi 4 muncul nih gambarnya, jadi lebih ada penunjang lebih bagus lah. Kalau nggak ada penunjang ya nggak masalah, tergantung kreasi masing-masing. Ini agak diturunkan sedikit, kurang enak dibaca sebagai ini. Maka edit topik ya harus kreatif sedikit ini. Ini kita enter ya, kita simpan. Insya Allah sudah tertata dengan baik. Materi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, materi 4. Nah, terus kita berpikir, lah saya punya video untuk gambar materi 4 ini. Nah, bagaimana menambah video? Kita tidak perlu, bisa aja tambah dari sini, tambah satu atas, atau dari lampiran ini, gambar dari tabel distribusi frekuensi kita ubah pengaturan. Ya. Ini kalau tadi materinya ada, kita masukkan di sini. Nah, masukkan di sini. Bagaimana menambahnya? Kita klik tambah ini, insert model media, find ini. Kita tambah YouTube video. Apa yang kita copy, kita buka YouTube kita. Ini kita bagikan, bukan alamat atasnya tapi bagikan. Salin. Oke, sekali lagi, bukan kita buka cari video yang mau diupload, bukan atas ini tapi diklik bagikan, salin. Alamat ini kita copy paste di sini. Pastekan. Nah, setelah ini masuk, kita cari dan akan muncul di sini. Wow, ini sudah benar gambar dari tabel tersebut. Terus kita klik select this file. Muncul di sini, insert. Jangan lupa ini sudah muncul. Setelah muncul nggak usah dirubah apapun, tapi yang dirubah adalah ini dikasih tanda centang. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini gambar tabel distribusi frekuensi. Assalamualaikum, bla bla, ini pengantarnya, ini tanda penunjuknya, ini lampirannya gambar tabel distribusi frekuensi, ini videonya. Itu langkahnya, silahkan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Terus ini materi, ada videonya. Kalau UTS bagaimana? Nah, ini ada tugas individu. Kita masukkan sini, tugasnya bisa dilampirkan atau ditampilkan di sini, bentuk gambar kalau dilampirkan. Nah, UTS-nya kita ini, selamat menempuh CS dan seterusnya. Selamat mencoba, selesaikan sampai 16 yang artinya 16 itu 14 materi, yang 2 ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selamat mencoba, semoga sukses. Jangan lupa kata kuncinya, siapkan dulu materi pengantarnya, pengantar mulai pengantar mata kuliah dan juga pengantar per materi. Yang kedua, siapkan ini materi yang akan dilampirkan. Buat gambar-gambar ini untuk kreasi atau mungkin video, baru setelah itu kita masukkan ke bebas UFO. Setelah ini selesai, ini ingat tanda pensil ini bisa kita edit. Sebelum kita tutup, kita kembalikan lagi di ini, matikan mode ubah, maka yang bisa dilihat oleh mahasiswa adalah tampilan seperti ini. Ini insya Allah sudah rapi dan bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Mahasiswa bisa masuk ke sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.